Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5A? Ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada tema 5, yaitu ekosistem, dengan subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum melanjutkan pada pembahasan materinya, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini, pembelajaran yang akan kita pelajari yang pertama adalah memahami daur ulang hewan, kemudian memahami perubahan ekosistem, menyebutkan upaya pencegahan dan penyelesaian yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang terakhir adalah memahami tangga nada minor. Ya, tetap stay pada materi ibu ya. Ya, perhatikan gambar berikut ya anak-anak. Ya, pernahkah kalian melihat hewan tersebut? Di manakah kalian melihatnya? Bagaimana perasaanmu ketika melihat ketiga hewan tersebut? Ya, pastinya senang, gemas ya melihat pertumbuhan hewan ini. Nah, perhatikanlah bahwa ketiga hewan merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas ya. Baru saja dilahirkan dan menetasnya. Jadi di gambar ini ada yang melahirkan dan ada yang menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Nah, lalu apakah itu siklus hidup? Ya, perhatikan ya. Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Proses ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Nah, selain itu, setiap hewan tertentu mengalami daur hidup. Daur hidup ini adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dimulai saat kelahiran hingga melewati masa pertumbuhan dan perkembangan menjadi dewasa. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut dengan mengalami metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis? Ya. Nah, metamorfosis itu terjadi atas dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, lalu contoh metamorfosis yang sempurna itu seperti apa? Ya, seperti kupu-kupu. Nah, pada kupu-kupu ini yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bertelur, ya kupu-kupu dewasa bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapat makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, dari pupa ini atau kepompong yang tidak bergerak dan mengikat pada bagian pohon, pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, inilah yang namakan metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna ini perubahan bentuk dari hidup hewan yang sangat berbeda dari tahap demi tahap. Nah, selain kupu-kupu tadi ada metamorfosis yang sempurna yaitu katak. Nah, katak ini perubahannya dari telur, kemudian kecebong, kemudian berudu, kemudian katak muda, dan kemudian katak dewasa. Nah, dari setiap tahap perkembangannya ini bentuknya berbeda-beda sehingga dikatakan metamorfosis sempurna. Nah, lalu untuk metamorfosis tidak sempurna itu metamorfosis yang perubahan bentuknya tidak jauh berbeda dengan bentuk sebelumnya. Nah, seperti ini anak-anak contohnya.
yaitu kecoa, kemudian ikan, dan kadal. Nah, coba anak-anak perhatikan dalam bentuk gambar ini, perubahan bentuk hewan ini tidak jauh berbeda dari tahap pertama sampai dia dewasa. Berbeda dengan metamorfosis yang sempurna. Setiap tahapannya bentuknya berbeda-beda. Tetapi metamorfosis tidak sempurna ini bentuknya hampir sama dari tahap pertama, tahap demi tahap. Nah, inilah perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya makhluk hidup ini tentunya memiliki tempat hidup. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu ekosistem. Tetapi dalam sebuah ekosistem itu pastinya memiliki perubahan. Ya, perubahan ekosistem. Nah, untuk lebih jelasnya silakan disimak penjelasan Ibu Guru. Ya, perubahan ekosistem. Nah, ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Jadi perubahan ekosistem ini diakibatkan dengan musim atau juga dengan kegiatan manusia. Nah, contoh perubahan musim diakibatkan oleh alam atau terjadi secara alami yaitu perubahan musim, tentunya adalah musim penghujan. Nah, anak-anak tentu pasti tahu bahwa pada saat musim hujan, tumbuhan akan tumbuh lebih baik. Nah, tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Jadi, ada populasi yang meningkat dan ada populasi yang berkurang, disesuaikan dengan keadaan atau perubahan suatu kondisi. Nah, secara alamiah ini, misalnya musim hujan, otomatis populasi tikus akan bertambah dan populasi ular tanah pun akan semakin banyak. Nah, pada musim kemarau, berbeda dengan musim hujan. Pada musim kemarau ini populasi tikus akan menurun. Nah, pada musim kemarau, air hujan turun di kebun tersebut tentu berkurang, tanaman tumbuh lebih lambat, makanan yang dihasilkan oleh lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Jadi, pada saat musim kemarau, populasi ular tanah ini akan menurun. Berbeda dia pada saat musim hujan, populasinya akan bertambah. Nah, ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Nah, kemarau, hujan terus-menerus, tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain itu adalah perubahan ekosistem secara alami. Nah, berbeda dengan adanya kegiatan manusia. Nah, manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Nah, itulah anak-anak perubahan ekosistem. Jadi, perubahan ekosistem ini adanya dua faktor, yaitu faktor secara alamiah atau kegiatan manusia. Nah, faktor alamiah ini biasanya kalau terjadi pada musim kemarau, populasi suatu ekosistem akan mengalami penurunan, dan apabila dia terjadi pada musim hujan, dia akan mengalami populasi akan bertambah. Nah, sampai di sini anak-anak memahaminya bagaimana proses daur hidup hewan, kemudian perubahan ekosistem.
Nah, anak-anak, bagaimana sampai di sini anak-anak sudah memahami bagaimana proses daur hidup hewan atau metamorfosis hewan. Nah, kemudian perubahan ekosistem. Nah, selanjutnya anak-anak, sebagai manusia kita patutnya bersyukur atas nikmat Tuhan yang berikan. Nah, sebagai bangsa yang cerdas, sebagai masyarakat yang cerdas, seharusnya kita menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, agar kita terhindar dari ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya itu agresi. Nah, agresi ini adalah salah satu ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Nah, agresi ini terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia. Nah, agresi ini yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Kemudian pemberontakan. Yang ketiga adalah perpecahan. Yang keempat adalah korupsi. Dan yang kelima adalah penyalahgunaan narkoba. Nah, inilah ancaman bagi persatuan dan kesatuan. Nah, agar kita terhindar dari ancaman ini, ada hal-hal atau usaha-usaha atau upaya yang harus kita lakukan. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah para pejuang Indonesia melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Yang kedua, penumpasan terhadap para pemberontak. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar sesama warga. Yang keempat, membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Yang kelima, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketujuh, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, itulah upaya kita agar kita terhindar dari ancaman persatuan, ancaman yang sering kita dapatkan. Nah, itulah anak-anak, dalam menyelesaikan peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana anak-anak, menarik bukan materi kita hari ini? Nah, setelah kita memahami materi hari ini, kita istirahat dengan menyanyikan sebuah lagu bertanda nada mayor. Nah, anak-anak, menarik bukan materi kita hari ini? Nah, lalu kita tutup dengan menyanyikan lagu bertangga nada minor, yaitu syukur dan terima kasih. Anak-anak bisa berlatih di rumah ya. Nah, selanjutnya tugas ibu, jelaskan dengan dan gambarkan daur hidup salah satu dari hewan berikut. Ini tugasnya ya anak-anak. Nah, anak-anak, itulah materi kita hari ini ya. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan, anak-anak mudah pahami. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa membaca kembali materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tetap semangat ya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.